Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin kalian sudah ulangan. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu bab 4 ya. Kita masuk ke materi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi ya. Kita masuk bab 4 ya. Bapak terus singkat aja ya, berarti kita tentang masa kemerdekaan. Maaf ya, Bapak tulis pakai tangan kiri, tangan Bapak sakit. Kemerdekaan. Oke, sekarang kalian buka buku kalian ya. Kita mulai dari karena tentang masa kemerdekaan, kita mulai dari yang A, halaman 200 ya. Jadi masa kemerdekaan itu ya, awal merdeka itu dimulai dari tahun 1945 ya sampai 1950. Nah, jadi setelah merdeka itu ternyata Indonesia itu banyak sekali halangan ya, halangan hingga saat ini kita benar-benar merdeka ya. Jadi selama 5 tahun itu Belanda tidak sepenuhnya terima bahwa Indonesia itu merdeka. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu satu ya, kita dinyatakan merdeka itu pertama kali itu pada masa proklamasi ya, proklamasi ya. Nah, apa itu proklamasi? Proklamasi ya, yang kalian ketahui proklamasi yaitu menyatakan pada masa itu proklamator kita, yaitu presiden pertama kita Insinyur Soekarno, itu sebagai proklamator yang menyatakan atau yang menyusun teks bahwa Indonesia itu merdeka ya, merdeka dianggap jajahan dari Belanda ya. Itu ada gambarnya Insinyur Soekarno ya. Nah, sebelum proklamasi tersebut ternyata ada persiapannya ya, persiapan. Nah, oke, persiapan. Jadi tidak langsung tiba-tiba proklamasi. Nah, jadi ada persiapan dulu dari tokoh-tokoh proklamasi. Nah, persiapan itu kalian di buku kalian itu dimulai menjelang tahun 1944. Nah, jadi 1 tahun sebelum merdeka itu kita itu sudah ancang-ancang ya, 1944. Yang kalian tahu bahwa kita selain dijajah oleh Belanda, kita juga dijajah oleh Jepang. Nah, pada tahun 1944 itu Jepang itu terlibat dalam Perang Asia Pasifik ya, atau Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang itu semakin terdesak. Nah, jadi Jepang itu mulai mundur dari Indonesia. Kalau di buku di situ dulu sebenarnya Jepang itu memberi janji kemerdekaan kepada kita, yaitu pada tanggal 7 September 1944 ya, melalui jenderalnya Kunaiki Koiso. Itu dulu sempat Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia ya. Jepang itu kalau dulu itu istilahnya itu ngasih iming-iming ya, ceceknya tuh baik-baikin kita gitu ya. Nah, tapi janjinya itu tidak bisa ditepatin karena Jepang pada masa itu terdesak ya. Oke, kita lanjut. Persiapannya pada tahun 1944 Jepang sempat menjanjikan kemerdekaan. Nah, sebelum menyatakan kemerdekaan ada pembentukan namanya BPUPKI ya. Jadi tahun 1944 itu ada badan BPUPKI ya. BPUPKI itu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. BPUPKI itu terdiri dari 63 orang, diketuai oleh Regimen Widiningrat ya. Sidang pertama BPUPKI ya, tokoh-tokohnya ada di buku, lihat. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno ya. Itu memberi gagasan ya, gagasannya ada pada buku, ada tabel-tabel. Nah, hingga akhirnya melahirkan Piagam Jakarta ya,
atau Jakarta Charter. Nah ya, terus sidang kedua BPUPKI itu merancang undang-undang. Nah ya, sidang pertama tadi ada Piagam Jakarta, sidang kedua itu merancang undang-undang. Nah ya, jadi itu ya tentang BPUPKI. Nah selanjutnya, selain ada BPUPKI ada PPKI. Nah, apa itu PPKI? PPKI ini pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Ini kenapa muncul BPKI? Karena BPKI itu dibubarkan akhirnya, sehingga muncul PPKI ya. Itu terdiri 21 orang anggota ya. Nah ya, PPKI itu tugas utamanya mempersiapkan segala berkaitan dengan keperluan penggantian kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Ya, jadi itu ya nak, masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi dimulai dari tahun 1945 ada proklamasi ya. Proklamasi itu ada persiapannya. Yang pertama terbentuk BPUPKI, itu menghasilkan 2 sidang, ada sidang pertama, sidang 2. Sidang pertama menghasilkan Piagam Jakarta ya. Sidang kedua itu ada tentang menyusun undang-undang. Nah, karena dianggap BPUPKI itu kurang berhasil sehingga dibubarkan, baru terbentuk PPKI ya. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Oke anak-anak, jadi itulah peristiwa pertama. Terus peristiwa yang kedua itu ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah ya, Rengas Dengklok ini nama tempat di peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat. Awal mulanya peristiwa Rengas Dengklok ini, Jepang itu menyerah tanpa syarat pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, karena pada masa itu Jepang dibom atom oleh sekutu ya. Oke, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu ya, ada beberapa tokoh ya, ada Sultan Syahrir ya, dan ingin sebagai tokoh pemuda itu menemui Muhammad Hatta. Nah, Sultan Syahrir dan pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Nah, Syahrir ini mengusulkan Soekarno dan Hatta agar segera cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Jadi ada peristiwa Rengas Dengklok itu, Sultan Syahrir ini bujuk cepat-cepat Soekarno dan Hatta supaya secepatnya menyatakan kemerdekaan tanpa melalui PPKI tersebut ya. Usulannya itu ternyata tidak langsung disetujuin. Nah, sehingga adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua. Nah, hingga akhirnya ada tokoh-tokoh ya, perbedaan sikap itu, hingga adanya rapat ya. Rapat itu salah satu dihadir oleh Sukarni, Harun Saleh, ada di buku ya nak. Hasil perundingan itu akhirnya menyetujui bahwa Soekarno Hatta itu harus dibawa ke luar kota, yaitu dibawa ke Rengas Dengklok. Nah ya, maka dibilang peristiwa Rengas Dengklok. Setiba sampai di Rengas Dengklok, Soekarno Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta yang dipimpin oleh Suyandi Subenno ya. Nah, jadi itulah enak singkat cerita peristiwa Rengas Dengklok ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini, yaitu ada peristiwa proklamasi dan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, untuk lebih lanjut minggu depan nanti kita lanjut materi selanjutnya. Bapak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.